dulu diri Anda? Saya Naila Azhar mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Boleh diceritakan pengalaman kamu selama kuliah? Selama kuliah, saya aktif sebagai asisten dosen di mata kuliah Psikologi Organisasi dan Industri. Di sana saya juga membantu membuat bahan ajar, kemudian juga studi kasus untuk kelas. Selain itu, saya juga aktif berorganisasi di organisasi kampus, di divisi kaderisasi, di mana saya mengelola proses rekrutmen, juga merancang evaluasi untuk kinerja internal. Kebetulan saya juga sempat magang di semester 5 ketika liburan di salah satu lembaga konsultan HR. Di sana saya membantu untuk menyusun administrasi tes dan juga laporan observasi kerja lapangan. Baik, berarti sudah banyak ya pengalamannya. Baik, apakah bisa diceritakan dengan lebih lanjut terkait kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Dari saya termasuk orang yang tidak terorganisir, terutama di pekerjaan administrasi atau analisis data. Saya memastikan semuanya rapi, terdokumentasi, dan juga dianalisis tepat waktu. Baik, lalu bagaimana dengan kekurangan yang Anda miliki? Kekurangan saya tidak berpengaruh, tapi saya sudah terbiasa menggunakan alat multimedia, jadi saya bisa menceritakan secara langsung dan mengantisipasi situasi yang berbeda. Pengalaman kamu sih bagus ya, tapi di sini kendalanya sering diadakan kejahatan. Apakah kamu bisa bekerja secara optimal? Saya yakin bisa bekerja secara optimal, Bu. Bagi saya juga tidak ada kendala untuk mengerjakan tim berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Baik, terima kasih banyak ya. Silakan ditemukan pertanyaan ya. Berarti Sayangnya padahal kualifikasi dia yang paling kuat di sini. Iya ya, tapi takutnya menyusahkan pekerjaan tim. Iya sih. Ketika Ibu Erdi tadi bilang terima kasih banyak ya, meski ini kedengarannya sopan, sebenarnya termasuk penolakan halus. Terlebih kata ini dilontarkan setelah Naila menyatakan dengan jujur kekurangannya. Gak ada follow up, gak ada eksplorasi lebih dalam. Padahal hak asasi manusia menjamin setiap warga negara untuk bekerja dan diperlakukan adil tanpa diskriminasi. Nah, seringkali difabel ini hanya dianggap sebagai penghalang, bukan potensi. Sebenarnya bukannya mereka ini tidak kompeten, tapi bagi sebagian orang, kekuranganlah yang pertama kali mereka lihat. Tindakan kayak gini termasuk bentuk pelanggaran loh. Disebutkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 53, yang menyebutkan penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang setara dan non-diskriminatif. Ada juga UUD 45 di pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 1 dan 2 yang menjamin hak atas kedudukan hukum yang setara, perlakuan adil, serta bebas dari diskriminasi bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Sedangkan Naila telah mengalami diskriminasi, stigma negatif, perlakuan tidak adil, dan pelecehan martabat manusia. Nah, artinya kalau mereka nggak ngasih kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri Naila, bukanlah Naila yang gagal, tetapi mereka yang gagal melihat. Betul, meski Naila udah jelasin gimana kerennya dia ketika survive di kehidupan sosial dengan kekurangannya, kemudian menceritakan kualifikasinya, pengalamannya, tapi Ibu RD ini malah langsung mengaitkan keterbatasan Naila dengan potensi menyusahkan tim, bahkan sebelum Naila diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Padahal kondisi Naila yang percaya diri dan yakin akan kemampuannya bekerja secara optimal ini menunjukkan efikasi diri yang tinggi loh. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas secara efektif. Dan Naila sudah membuktikan bahwa dia mampu mengelola hambatan yang ada. Kalian masih ingat scan ini nggak? Sayangnya padahal kualifikasi dia yang paling kuat di sini. Iya ya, tapi takutnya menyusahkan pekerjaan tim. Iya sih.
Inilah ironisnya, anggapan menyusahkan tim dianggap sebagai hambatan utama, seolah-olah seluruh potensi masalah kerja berasal dari dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan lingkungan atau sistem di tempat kerja. Padahal, berdasarkan pengalaman Naila, hambatan yang ada itu bisa diatasi dengan strategi tertentu, dan selama ini juga tidak ada masalah dalam kerja tim. Anggapan ini namanya atribusi disposisional, yaitu menilai bahwa penyebab utama masalah berasal dari karakter atau kondisi internal seseorang tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti sistem kerja, adaptasi lingkungan kerja, atau bukti kemampuan Naila selama ini. Jadi, dalam konteks psikologi sosial, atribusi yang adil itu harus melihat keseimbangan antara faktor internal dan eksternal agar penilaian tidak bias dan diskriminatif. Sikap seperti ini bukan hanya merugikan Naila secara pribadi, tapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas seperti yang disebutkan di undang-undang tadi. Gimana? Udah ada kabar dari perusahaan yang kemarin kamu lamar magang belum? Udah sih, tapi aku nggak keterima. Mereka bilang kuotanya sih penuh. Lah, perasaan temenku daftar 2 hari setelah kamu, itu udah langsung dipanggil tuh. Oh, sebenarnya pas wawancara kemarin mereka sempat nanyain aku sih soal kekuranganku. Kalau semisal ada meeting daring atau kerja di tempat berisik, kira-kira aku bisa kerja optimal nggak ya? Terus, Terus aku bilang, selama ini nggak pernah ada kendala karena udah biasa pakai alat bantu dengar. Tapi mereka langsung nutup CV aku gitu aja. Terus cuman bilang, oke, terima kasih ya. padahal kan pengalamanmu udah profesional banget gitu. It's okay. Mungkin ada perusahaan lain yang bakal ngelir kamu tanpa lihat kekurangan kamu. Iya, semoga aja. Aku cuma pengen kesempatan yang sama. Aku pengen dinilai dari apa yang aku bisa. Iya ya, Nay. Kapan ya mereka nggak melihat kekurangan orang lain? Keadilan bagi semua orang itu memastikan kalau setiap orang punya akses yang sama untuk mencoba dan membuktikan dirinya. Prasangka yang dialami Naila ini adalah bukti diskriminasi yang jelas. Naila adalah salah satu contoh dari banyaknya orang yang punya potensi besar namun disia-siakan cuma karena label tunarungu. Perilaku ini ternyata ada dasar teorinya, yakni labeling teori dari Edwin, di mana ketika seseorang yang dilabeli tidak mampu, maka lingkungan cenderung memperlakukannya sesuai label tersebut, padahal nyatanya tidak sama sekali. Labeling ini bahaya banget karena pemberian label terhadap individu dapat mengaruhi perilaku dan identitas psikologisnya, terutama apabila label yang diberikan ini bersifat negatif, jadi cenderung akan mengaruhi kepercayaan diri, harga diri, dan perilaku mereka ke depannya. Nah, terlebih lagi labeling yang dialami Naila nantinya akan mempengaruhi bagaimana Naila menyadari bahwa dirinya dinilai dengan stereotip negatif. Maka performanya justru akan menurun karena terdapat tekanan psikologis untuk membuktikan diri. Pandangan kayak gini jelas gak keren dan gak adil. Sudah saatnya kita ganti cara pandang dari melihat kekurangan menjadi menghargai kemampuan. Karena ini menyangkut soal hak asasi manusia, setiap individu berhak diperlakukan adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik atau apapun itu, agar semua orang bisa berkembang sesuai dengan potensi diri mereka.